Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku, semoga dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, dimudahkan rezeki kita, diampuni segala dosa kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan iman kita baik di dunia maupun di akhirat, dan juga mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat ibadah umat muslim. Dengan adanya masjid, umat Islam bisa berkumpul untuk melaksanakan salat berjamaah. Masjid juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sosial dalam ajaran Islam. Masjid juga menjadi tempat untuk menyebarkan syiar agama Islam. Masjid adalah salah satu simbol kebesaran agama Islam. Banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis keterangan yang menyebutkan kemuliaan masjid. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 114. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang menghalangi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam masjid dan berusaha ingin merobohkan masjid adalah orang yang paling zalim. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 18. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu dari beberapa masjid, rumah turunnya rahmat Allah, seraya membaca dan bertadarus kitabnya di antara mereka, kecuali turun kepada mereka ketenangan dan dipenuhi rahmat dan dikelilingi para malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di antara orang-orang yang dekat di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, besarnya kemuliaan masjid, besar pula keutamaan orang yang membangunnya. Membangun masjid adalah salah satu tugas yang mulia dalam Islam, dan sedekah yang diberikan untuk tujuan ini memiliki banyak keutamaan dan berkah yang luar biasa. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini keutamaan membangun masjid dan ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang pertama, dibangunkan rumah megah di surga. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar, barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Al-Bazzar. Di dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini memberikan sebuah gambaran
betapa Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kuantitas seseorang dalam bersedekah, tetapi melihat ketulusan dan keikhlasannya. Sebuah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun terbilang kecil, tetapi tetap mendapatkan balasan pahala yang besar. Riwayat yang senada juga disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan juga At-Tabrani dalam Al-Mu'jam, Al-Awsat, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan At-Tirmizi dalam kitab sunannya. Keutamaan membangun masjid bahkan tidak hanya berlaku untuk masjid yang besar dan megah, tapi juga mencakup masjid kecil yang sederhana. Disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmizi, barang siapa membangun masjid karena Allah, kecil atau besar, maka Allah membangun baginya rumah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Abi Syaibah memakai redaksi, barang siapa membangun masjid karena Allah, meski seukuran lubang tempat burung kata bertelur, maka Allah membangun untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Yang kedua, mendapatkan pahala jariyah. Membangun masjid merupakan amalan yang menjadi pahala jariyah, yang pahalanya terus mengalir selama masjid tersebut masih ada. Dengan membangun masjid akan menjadi tabungan amalan bagi kita, walaupun kelak kita sudah tidak hidup di dunia ini. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, pahala amalan kebaikan yang akan menghampiri seorang mukmin sepeninggalannya, yang diantaranya mushaf yang dia tinggalkan, masjid yang dia bangun, rumah untuk musafir yang dia bangun, sungai yang dia alirkan, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya dikala sehat dan dikala hidupnya, maka akan menghampirinya sepeninggalannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, mendapatkan naungan di hari kiamat. Di akhirat nanti, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, di mana manusia dari semua golongan dan dari setiap masa berada dalam satu tempat. Padang mahsyar merupakan tempat yang begitu panas, karena matahari pada saat itu didekatkan di atas kepala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah setiap orang sangat membutuhkan naungan karena kondisi yang begitu panas dan mencekam. Sedekah merupakan salah satu amalan yang akan menjadi naungan manusia di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitu juga ketika mengeluarkan harta kita untuk membangun masjid dan membantu agama Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah kelak berikan naungan kita di hari kiamat. Demikianlah beberapa keutamaan dari amalan membangun masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat dan rezeki yang halal serta berlimpah agar kita sebagai hamba-Nya mampu melaksanakan amalan ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.